Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Saikal Nur dan di sini saya akan menjelaskan sejarah desain dari zaman prasejarah sampai zaman Art Deco. Pertama, pada zaman Batu Tua, Paleolitikum 35.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi. Pada zaman Batu Tua ini, manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual sebagai cara alami dalam mengkomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan juga sebagai media kegiatan ritual. Sejarah mencatat bahwa manusia telah menciptakan tanda-tanda komunikasi visual yang sederhana sejak zaman Batu Tua, ketika umumnya alat-alat masih terbuat dari batu, hingga zaman Batu Muda, saat budaya agraris dan berternak telah menjadi kegiatan. Kemudian ada zaman Batu Muda, Neolitikum, kurang lebih 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada zaman Batu Muda ini, manusia telah mulai hidup menetap pada suatu tempat, bertani dan berternak, yaitu suatu cara hidup yang lebih stabil. Mereka juga mulai mempercayai animisme dan dinamisme. Karya seni rupa yang penting pada zaman ini adalah kehadiran monumen-monumen batu. Hal ini erat dengan kebiasaan baru mereka, seperti cara penguburan dan pemberian tanda tempat-tempat sakral, dan juga hasil peninggalannya seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan kapak bahu. Kemudian zaman seni kuno, Ancient Art 4000 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Zaman seni kuno mengacu pada banyak jenis seni yang dihasilkan oleh budaya maju masyarakat kuno dengan beberapa bentuk tulisan seperti Cina kuno, India, Palestina, Mesopotamia, Persia, Mesir, Yunani, dan Roma. Seni masyarakat pramelak huruf biasanya disebut sebagai seni prasejarah dan tidak tercakup di sini. Selanjutnya, abad pertengahan, Medieval Art 400 Masehi sampai 1400 Masehi. Periode sejarah seni abad pertengahan dimulai pada saat jatuhnya Kekaisaran Romawi. Ada 3 periode utama seni abad pertengahan: Kristen awal, Romanesque, dan Gotik. Karya-karya seni rupa abad ini banyak dipengaruhi oleh corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan menyembah banyak dewa, sedangkan karya-karya seni rupa yang bercorak agama Nasrani muncul di bawah tekanan bangsa Romawi, sehingga tidak dipungkiri bahwa lukisan, patung, dan karya seni rupa lainnya merupakan percampuran antara budaya Yunani dan Romawi dengan ajaran Nasrani. Selanjutnya ada era Renaissance 1400 Masehi sampai 1600 Masehi. Renaissance ialah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500. Jika pada masa Gotik banyak terlihat gejala komposisi arsitektur vertikal, pada masa Renaissance memiliki gejala mengarah pada sifat horizontal. Selanjutnya ada era Manierisme 1527 Masehi sampai 1580 Masehi. Manierisme adalah gaya seni rupa, terutama seni lukis, yang berkembang setelah peristiwa jatuhnya kota Roma pada tahun 1527 saat setelah munculnya masa Renaissance. Manierisme memperlihatkan sisi individual seniman di samping juga pengaruh seni klasik Roma. Era Baroque 1600 Masehi sampai 1750 Masehi. Baroque dimulai sekitar tahun 1600 di Roma, Italia, dan menyebar ke sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan ke-18. Selanjutnya ada era Rokoko 1699 Masehi sampai 1780 Masehi. Rokoko adalah gaya abad 18 yang berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga. Ini ditandai dengan ornamen halus tapi substansial. Elemen desain rokoko seperti kurva, asimetris, dan garis-garis berkelok-kelok. Lukisan rokoko mudah dibedakan. Perhatikan yang luar biasa terhadap detail, tema menyenangkan, dan palet warna pastel adalah fitur lukisan rokoko yang signifikan. Selanjutnya ada era Art and Craft Movement 1870 Masehi sampai 1915 Masehi. Adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang penganutnya menolak estetika yang dihasilkan oleh produksi secara massal, yang dianggap sebab utama hilangnya keindahan individual. Salah satu ciri utamanya adalah karya seni dibuat secara individu oleh seniman dengan sentuhan estetik yang khas. Selanjutnya ada Art Nouveau 1880 Masehi sampai 1910 Masehi. Art Nouveau terinspirasi oleh berbagai struktur dan bentuk alami, bukan hanya bunga dan tanaman, tetapi juga garis lengkung. Para arsitek berupaya untuk melakukan harmonisasi dengan lingkungan alam. Prinsip gerakan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan William Morris lewat Art and Crafts. Dan yang terakhir adalah Art Deco
1920 Masehi sampai 1939 Masehi. Art Deco adalah gaya hias yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain dari 1920 hingga 1939 yang memengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri, maupun seni visual seperti misalnya fashion, lukisan, seni grafis, dan film. Popularitasnya memuncak pada 1920-an. Meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafati, Art Deco murni bersifat dekoratif. Pada masa itu,